Kalau dia datang ke sini, dia ini adalah berubah wujud jadi harimau. Di Talang Beringin ini walaupun bukan di Talang Beringin, asalkan mengakui anak cucu Dio ini 3 tahun sekali siara di sini, memotong kambing, berdoa bersama untuk keselamatan beliau, untuk keselamatan anak cucu yang tinggal. Kalau tidak diperingati kejadian-kejadian itu, maka di desa kami ini ditimpa bencana. Pada waktu itu Pak Lesman ini ibaratnya itu tinggal di kebun. Di kebun itu pekerjaannya untuk nyadap karet. Istri Pak Lesman ini ketemu dengan harimau. Nah, lihat harimau ada di situ, istri Pak Lesman ini akhirnya lari. Nah, akhirnya warga terus langsung ke tempat kejadian. Jadi salah satu rombongan kami berteriak bahwa di sana ada mayat. Nah, kami lihat ternyata mayat Pak Lesman. Warga kami tidak menyalahkan harimau tersebut kan. Di area kami ini kan sudah banyak dibuka lahan perkebunan kan. Ada pula lahan PT di sana kan. Jadi kemungkinan harimau tersebut ibarat itu mengganas atau memangsa masyarakat itu kan, dikarenakan habitatnya sudah habis. Apa yang terjadi saat ini terkait dengan apa yang kita sebut konflik ya sebetulnya, itu kan masalah relation ya sebetulnya, relation atau hubungan yang kurang harmonis lah, kira-kira seperti itu. Itu saya lihat sebetulnya lebih banyak terkait dengan persepsi, pemahaman, dan tadi yang lebih dalamnya sebenarnya ke kultur dan filosofi. Kalau kita cukup sensitif dan ingin belajar, di situ sebenarnya ada banyak makna yang sangat mendalam gitu. Tanpa itu akan sulit ya kita untuk bisa mempertahankan lingkungan, mempertahankan hutan, mempertahankan satwa liar kita yang notabene sebetulnya mereka lah penyokong kehidupan kita gitu. Tanpa ada satwa liar, hutan tidak akan bisa bertahan. Konflik penyebab kejadian konflik satu wilayah dengan wilayah lain itu bisa jadi berbeda gitu. Nah, kalau kita tanya mengapa terjadi konflik, tentu kita harus kembali ke kebutuhan dari harimau sendiri, kalau dari kacamata harimau. Nah, secara garis besar harimau itu memiliki 3 kebutuhan utama. Pertama, dia butuh butuh air yang sehat.
kemudian dia butuh mangsa yang cukup dan sehat, yang terakhir dia butuh ruang yang aman untuk berbiak. Kejadian interaksi fisik antara harimau dan manusia itu dipercaya terjadi karena brief encounter atau perjumpaan sesaat yang membuat dua-duanya kaget. Tapi secara alamiah boleh saya katakan di Indonesia untuk harimau Sumatera, saya sih meyakini manusia itu bukan mangsa harimau. Sebenarnya banyak local wisdom yang sebenarnya respect dengan harimau gitu ya. Kalau pertanyaannya kurang ke situ, kita kan untuk menjawabnya. Iya. Nah, ternyata jam 9 malam itu kedatangan tamu yang kita tidak diundang, tahu yang kita lindungi adalah macan itu mengambil 1 ekor anjing punya dia piaraan di dalam rumah saya ini. Yang kedua ini kan dulu kan kita ini punya kambing. Kambing saya itu udah berbunyi, udah ketuk-ketuk aja tanduknya dengan ekornya pasti kata saya. Benar saya lihat keluar saya senter, benar di pecekan itu ada tapaknya dia. Karena saya dekat dengan TNTBS sama WCS, saya sekarang sudah dekat mengasih arahan untuk memasang kamera trap untuk membuktikan lalu lintasnya harimau di sini. Apakah kemudian harimau yang kita tahu home range-nya luas memang menggunakan lintasan itu setiap hari atau seperti apa kalau berdasarkan laporan dari warga? Di siang hari ataupun mulai dari pagi hari, ini masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, melewati jalur ke ladang gitu kan. Dan memang ada tumpang tindih penggunaan ruang di sini terlihat dari Ini pukul berapa? 13.50 di sini siang hari. Dan kemudian jika dilihat malam harinya, kita bisa lihat di sini. Ini dari Harimau Sumatera jam 19.44, jam 7 malam. Saya dari dulu sampai sekarang mengasih saran sama masyarakat harus bergantian berterima. Dia jam 4 atau selambat-lambat setengah 5 sudah pulang dari lahan. Itu nanti jam 5 ke subuh, ke jam 4 subuh lagi itu sudah aktivitas harimau. Di bulan-bulan tertentu kita bisa lihat berdasarkan data penelitian yang WCS lakukan di sini bersama TNBBS ya. Jadi kita bisa lihat bahwa frekuensinya tinggi di awal tahun itu kan, kemudian mendekati akhir tahun. Kalau kita hubungkan sebenarnya ini berkorelasi atau berhubungan langsung dengan musim panen, terutama padi yang ada di sana. Karena memang ketika musim panen, maka hal yang terjadi adalah datangnya hama, babi. Nah, babi merupakan salah satu satwa mangsa utama dari harimau Sumatera, gitu kan. Nah, kesadaran bahwa adanya individu harimau, baik itu yang dewasa ataupun anakan, ini menjadikan masyarakat di Talang 11 tidak menggunakan jaring atau istilahnya di sana waring ya, untuk mencegah babi masuk gitu. Karena memang ada kekhawatiran ketika dipasang jaring, maka yang terjaring ataupun yang terjerat adalah individu harimaunya, bukan babinya gitu. Jadi mereka menggunakan media lain untuk mencegah babi masuk. Salah satunya alat lokal yang namanya pecing gitu ya. Jadi dipasang di pinggiran sawah dan itu merupakan zat ataupun substansi yang diambil dari darah babi ataupun kulitnya gitu. Jadi dipasang, diikat di batang, kemudian ditancapkan di pinggiran sawah. Dan memang efektif untuk mencegah masuknya babi.
Semenjak belumnya masyarakat datang ke Tang 11 ke sini, sudah tempatnya dia. Dari awal sudah tempatnya dia sudah ada. Jadi perpanjangan masyarakat berpikir harus berdampingan dengan satwa yang dilindungi. Masyarakat dan satwa yang dilindungi. Itu nggak ada pilihan lagi, Pak. Ada kamera. Bawa nih. Ya, ini kami dulu. Pas itu kan ketemu tuh aku nengok gini, astagfirullah, harimau apa bukan nih tadi? Aku tengok lagi ini, harimau nian. Aku tengok 3 kali kan, pas aku ucap, astagfirullahaladzim, apa harimau nian? Ya Allah, harimau. Aku bilang gini kan, cak manu lagi aku, kataku kan, mau naik ke pohon itu kan, posisi badanku gendut kan, tidak bisa mungkin kan? Astagfirullah, khusus itu pergilah kamu, carilah makan ke situ. Aku mau cari makan juga kan. Astagfirullah, pergilah situ sampai nangis. Memang posisi nangis. Pergilah kataku gitu kan. Nah, langsung dia tuh nido. Memang itu pergi. Duduk di situ tuh lah. Kalau memang harimau situ langsung dilapor Pak Kades. Biar Pak Kades ngubung kehutanan. Selamat pagi rombongan Satgas. Selamat pagi Pak Ketua. Kita akan mengecek laporan dari masyarakat. Jadi tujuan saya membentuk Satgas itu pertama sekali untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa harimau ini adalah hewan yang dilindungi. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan kepada mereka, mensosialisasikan kepada mereka bahwa harimau ini kalau bukan posisi gila atau berpenyakit dia tidak akan mengganggu. Ini adalah salah satu kamera track yang kami pasang dari Satuan Tugas Satgas Desa Lubulagan. Alasan pemasangan kamera track di daerah ini adalah tempat perlintasan satwa yang dilindungi tersebut. Masih ada 3 titik lagi yang kami pasang kamera track sebulan yang lalu. Nanti apabila kita tengok masyarakat, ada masyarakat yang membuat kandang di tengah kebun dan daerah tersebut aktif harimaunya. Itu pertama kita sosialisasikan dan nanti akan kita bantu untuk membuat pagar TPE, yaitu untuk memutus batas supaya harimau tidak memangsa ternak yang ada di dalam. TPE itu yang paling efektif untuk mitigasi konflik. Tinggi tiang panjang 2,50 meter, jadi kedalaman yang ditanam 50 cm untuk tingginya 2 meter. Jarak antar kawat 20 cm untuk harimau. Karena harimau tidak langsung menumbur ketika melihat satwa mangsanya ada di dalam kandang, dia tidak akan menumbur, dia hanya mencoba. Bisa tidak dia menjangkau satwa yang ada di dalam. Ketika dia tidak bisa, dia akan mundur. Jadi satu-satunya desa di Kabupaten Seluma yang sudah mampu memasukkan kebutuhan Satgas itu ke APBD desa hanya Lubulagan. Terkait dengan konflik manusia dan satwa liar, sebenarnya konflik terjadi jika berada di luar kawasan hutan negara. Sementara kalau terjadinya masih dalam kawasan hutan negara, termasuk di daerah penyangga kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, yang berupa fungsinya hutan lindung atau hutan produksi, itu kita sepakati sebagai interaksi negatif. Dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, yang dalam hal ini adalah desa-desa definitif, itu kita lakukan penyuluhan dan sosialisasi sehingga mereka mampu berbagi ruang dengan satwa tersebut. Ada beberapa desa yang telah kita bina, tentunya dengan para mitra. Kita lakukan pendampingan terhadap masyarakat yang ada di sekitar kawasan TNBBS dengan membentuk Satgas Tingkat Pekon. Di mana Satgas Tingkat Pekon itu secara bahu-membahu dengan pihak Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
pada saat akan terjadinya konflik itu sudah diantisipasi dengan melakukan penjagaan atau blokade. Intinya adalah berbagi ruang antara manusia dan satwa liar tersebut. Ada serangan harimau yang menelan korban hingga 8 orang meninggal gitu. Itu merupakan salah satu berita yang cukup besar dan cukup menghebohkan gitu. Jadi masyarakat yang sebelumnya tidak tahu dan tidak bersentuhan dengan harimau, kemudian ada konflik yang cukup besar gitu, dan selama kurang lebih 3 bulan berjalan konflik itu, di mana ada korban dunia yang cukup besar gitu ya. Itu kalau ketika kita adakan wawancara saat itu gitu ya, mereka sendiri tidak berpikir bahwa ini salah harimau gitu. Di pengamatan konflik itu gitu ya, memang terdapat beberapa aneka macam opini ya, tapi di level masyarakat sendiri mereka merasa ini kita yang salah gitu, manusia yang salah gitu, karena kita memasuki teritori harimau. Itu merupakan modal sosial yang cukup baik gitu ya, bahwa ternyata masyarakat sendiri gitu ya, tidak merasa terancam oleh harimau selama mereka masih berada di teritorinya gitu. Kalau kita overlay kesebaran harimau dengan habitatnya, itu akan kelihatan bahwa harimau saat ini itu yang ada terutama di Provinsi Bengkulu, itu juga hidup tidak hanya di dalam kawasan konservasi, tapi juga di luar kawasan konservasi ataupun di dalam kawasan hutan yang sudah ada aktivitas manusia. Jadi yang menjadi basis kantong harimau Sumatera itu sendiri gitu, dan kita melihat membuat wilayah penyangga juga bisa jadi menjadi wilayah jelajah harimau ini menjadi tantangan tersendiri, karena memang meyakinkan masyarakat bahwasanya menjaga, walaupun itu hak mereka bisa jadi gitu ya, di satu sisi gitu ya, untuk merubah, tapi meyakinkan bahwasanya menjaga hutan desanya menjadi utuh, kemudian walaupun ada beberapa wilayah yang tetap mereka bisa kelola gitu, namun masih bisa mereka mendapatkan manfaat yang besar dari hutan, di satu sisi juga tidak mengganggu keseimbangan yang ada. Praktik-praktik yang masih sangat bagus sekali di beberapa pelosok Sumatera ini, saya kira ini harusnya menjadi contoh yang bisa menginspirasi banyak tempat lain, bahkan juga decision makers, pembuat kebijakan di Jakarta, di provinsi dan lain sebagainya, supaya perbaikan tadi terjadi secara integratif dan simultan gitu. Pemulihan satwa itu bisa terjadi, bahkan di Sumatera sudah banyak contoh ketika proteksi dilakukan dengan baik, perlindungan dilakukan secara terintegrasi, habitat dijaga, harimau pulih sendiri. Dari beberapa kasus yang ada di Provinsi Bengkulu, selama ini kami memang jarang menangani kasus konflik di daerah-daerah yang memang punya kearifan lokal terhadap harimau Sumatera. Bahkan konflik terjadi malah di daerah-daerah yang maksudnya ini konflik yang menyebabkan korban jiwa itu terjadi di daerah-daerah di luar daerah tadi. Boleh dikatakan manusia menjadi predator utama harimau dalam konteks ekonomi kan, gitu. Dia diburu, dijual kulitnya dan sebagainya. Tidak semua harimau yang kita evakuasi itu dalam kondisi fisik normal atau bagus ya, tapi ada beberapa yang misalnya jerat yang lebih dari 24 jam tentunya menyebabkan sirkulasi darah ke bagian tubuh yang terjerat menjadi terhenti dan menyebabkan kematian jaringan yang memaksa kita mau tidak mau harus melakukan amputasi karena juga untuk menyelamatkan nyawanya agar tidak terjadi infeksi sekunder yang juga bisa menyebabkan kematian harimau.
harimau dengan cacat fisik 1 kaki depan, paling tidak setelah dilepas liarkan, selain dia harus bisa bertahan hidup untuk mencari mangsa, dia juga harus bisa kawin alami dan berkembang biak untuk keturunannya. Dan kajian-kajian ini juga kita perlukan, apakah harimau dengan kaki depan tinggal 1, apakah masih mampu untuk melakukan kawin alami. Harimau itu adalah satwa yang mempunyai kedudukan khusus dan cenderung tinggi ya. Kita berharap sebenarnya dengan masyarakat ini ya salah satunya itu ya kalau ada juga pemburu yang datang mereka aktif gitu ya. Secara langsung juga mengajak masyarakat bersama-sama menghilangkan jerat-jerat atau juga bersama-sama menangkal kalau ada perburu dari luar. Harimau itu memiliki sejarah yang panjang dengan leluhur mereka, dan itu harimau dijadikan salah satu satwa yang memang kalau boleh dibilang sakral lah gitu ya. Ada yang menyebutnya sebagai datu pada malahan ya. Nah ini kan bukti bahwa sikap toleransi itu sebenarnya ada. Jadi memang harus ada toleransi antara manusia dengan entitas lain, dan kelompok-kelompok ini yang harusnya bisa dijadikan sebagai acuan untuk itu, karena memang buktinya ada gitu dan bisa gitu hidup koeksisten, hidup berdampingan gitu dengan satwa liar. Jadi menganggap bahwa satwa liar apapun itu, bisa harimau Sumatera, bisa gajah, bisa orang utan, itu adalah bagian dari tempat hidup mereka. Jadi bagian dari Pulau Sumatera gitu. Kalau kita membicarakan tentang Sumatera. Jadi mereka sudah menerima bahwa ini adalah ya ini anugerah Tuhan yang ada di situ, dan semua diciptakan di situ, dan manusia lah yang memiliki tanggung jawab lebih karena kita yang mempunyai pikiran ya, otak dan pikiran.